Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah saudara, agak miris melihat daripada keadaan para pejabat-pejabat zalim, saudara. Para pejabat-pejabat maling-maling uang rakyat, saudara. Mereka pengkhianat masyarakat, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahaya enggak? Bahaya enggak? Bahaya enggak? Kurang ajar enggak? Kurang ajar. Biadab enggak? Biadab. Biadab enggak? Biadab. Diamkan abalawan, saudara. Diamkan abalawan. Diamkan abalawan. Lawan sampai ke akar-akarnya, saudara. Kurang ajar, saudara. Indonesia masyarakatnya mayoritasnya orang Muslim, betul? Dari Sabang sampai Merauke, mayoritas umat Islam yang ada di mayoritas umat daripada Indonesia ini beragama Islam, saudara. Indonesia dapat kemerdekaan karena suara takbir, betul? Betul. Sekarang takbir ingin dilarang, saudara. Azan ingin dilarang, saudara. Sehingga akhirnya apa? Kalau azan dilarang, di dalam azan ada kalimat takbir, saudara. Tidak menutup kemungkinan giliran dilarang, saudara, kita nggak boleh menyuarakan takbir, kita tidak boleh meninggikan kalimat Allahu Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi Rajiun. ini nggak bisa, ini nggak boleh dijamin, ini nggak bisa dibiarkan, saudara. Wajib umat Islam untuk mengambil sikap yang tegas, saudara. Nggak boleh umat Islam berpangku tangan. Sekarang waktunya berdiri, bangkit untuk terus memperjuangkan jihadnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh diam, nggak boleh diam. Ayo, kita harus bangkit, saudara. Yang muda, yang tua berangkulan tangan, saudara. Yang muda, yang tua merapatkan barisan, saudara. Para asatidz, para kiai merapatkan barisan, saudara. Kita semua harus ada di dalam shofil wahid, di dalam shaf yang satu, saudara. Kita harus ada di dalam salah satu tameng besar Islam. Kita harus ada di dalam daripada apa? Daripada benteng Islam, yaitu persatuan adalah benteng daripada umat Islam, saudara. Wajib menjaga persatuan, saudara. Wajib menjaga persatuan, saudara. Kalau azan dilarang di Indonesia, saudara, apa yang terjadi dampaknya? Lihat bagaimana riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Dulu sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari itu adalah orang Nasrani, yang mana orang ini adalah salah satu dari orang yang pernah bertemu langsung dengan Dajjal Kubra, saudara. Dajjal Kubra yang ditemui oleh Tamim bin Aus Ad-Dari itu di dalam goa, terantai tubuhnya dililit dengan rantai yang kuat, yang erat, yang melekat, saudara. Gak bisa Dajjal itu lepas, saudara. Lalu kemudian di sela-sela berdialog ia dengan Dajjal, menanya bagaimana tanda-tanda, menanya bagaimana daripada tanda-tanda bentuk wujudnya Nabi Muhammad SAW. Saat itu Tamim bin Aus Ad-Dari menyaksikan ikatan Dajjal, sesaat terkadang kendor, sesaat terkadang rapat, saudara. Kemudian hal ini diadukan oleh Nabi Muhammad. Ketika sampai di tempatnya, sampai di dalam perkumpulannya, sampai di dalam kampungnya, beliau menemui Nabi Muhammad SAW. Masuk Islam di hadapan Rasul SAW, menceritakan daripada pengalamannya ia bertemu dengan Dajjal. Kemudian ia tanya, ya Rasulullah, aku bertemu dengan sosok Dajjal, yang mana saat aku melihat sesekali dia punya ikatannya kendor, saudara. Sesekali dia punya ikatannya kuat. Ada apa ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, hei Tamim bin Aus Ad-Dari, satu waktu Dajjal akan terlepas. Kapan? Dajjal itu diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rantai yang kuat. Kalau saat ia kendor, di situ saat tidak ada azan. Ketika tidak ada azan, rantainya kendor. Ketika ada azan, rantainya erat, rantainya melekat, rantainya terus mengikat dengan kuat, saudara. Nanti satu waktu di umat akhir zaman, azan akan dilarang, tidak boleh mengumandangkan azan. Maka saat itu pula Dajjal akan lolos dan terus membuat fitnah di sana dan di sini, saudara. Lihat apa kata Nabi Muhammad, kabar dari Nabi Muhammad. Satu waktu azan akan dilarang, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi. Indonesia, negara yang mayoritas umat Islam, tidak boleh berpangku tangan saat azan dilarang di Indonesia, betul? Siap terus berjuang? Siap terus berjuang? Siap terus berjuang? Betul? Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Allahumma sholli sallim alaihi. Masya Allah, lihat bagaimana Nabi mengabarkan, saudara. Azan kalau dilarang, Dajjal akan lepas, saudara. Kalau Dajjal lepas, fitnah akan bermunculan, saudara.
Inna lillahi wa inna ilaihi Raji'un. Ayo rapatkan barisan kita saudara. Ayo kita berjuang saudara. Kita adalah umat akhir zaman, umat yang cinta kepada Nabi Muhammad, dan kita juga mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Lihat bagaimana pujian dari Allah Subhanahu wa taala buat kita saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah menyatakan dalam firman-Nya, wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kuntum khairu ummati ukhrijat linnas, kalianlah sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat di antara umat-umat yang lainnya. Siapa umat yang terbaik? Siapa umat yang mendapatkan pujian Tuhan? Siapa umat yang diagung-agungkan, yang dieluh-eluhkan, yang dimulia-muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah semua umat akhir zaman ini mendapatkan pujian dari Allah? Tidak, saudara. Umat yang khusus yang mendapatkan pujian dari Allah. Di akhir zaman ini, umat ini saudara, ada orang-orang benar-benar yang bertakwa, ada orang munafik, ada orang muslim, ada orang kafir. Apakah semua di pukul rata mendapatkan pujian dari Allah? Tidak. Karena hidup di akhir zaman? Tidak. Umat yang mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pujian itu diabadikan dalam Al-Qur'an, yang memiliki 3 sifat. Pertama, sifat orang-orang yang mendapatkan pujian dari Allah. Sifat yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, ajak kebaikan kawan-kawanmu. Kalau kita mengajak kebaikan kawan-kawan kita ajak hadir pengajian, kita ajak hadir maulidan, kita ajak hadir rajaban, maka kita menjadi umat yang terbaik di akhir zaman ini sudah. Amin. Kalau kebanyakan ngajak dangdutan, ngajak party, ngajak seks bebas, ngajak perzinahan, ngajak tawuran, Anda belum menjadi umat akhir zaman yang terbaik. Tapi umat akhir zaman yang terbaik, ta'muruna bil ma'ruf. Sifat yang pertama, gemar mengajak kebaikan. Bukan hanya mengajak kebaikan, tetapi terus mengikuti kebaikan-kebaikan yang ada. Sifat yang pertama, coba perhatikan diri kita. Sudah ada belum sifat yang pertama? Kalau belum ada, buru-buru ditimbulkan sifat yang pertama. Wa tanhauna 'anil munkar. Sifat yang kedua, mencegah kemungkaran, memerangi kemungkaran, membinasakan kemungkaran. Sifat yang kedua, Anda mengajak kebaikan, tapi Anda nggak ada yang namanya mencegah keburukan. Anda belum menjadi yang terbaik. Belum. Kita belum menjadi orang yang dipuji oleh Allah. Kenapa? Karena syaratnya 3 sifat ini harus ada dalam pribadi kita, sudah. Pertama, ajak kebaikan. Kalau sudah mengajak dalam kebaikan, yang kedua, cegah kemungkaran. Kalau 2 perkara ini sudah ada dalam diri kita, apa kita sudah menjadi umat terbaik? Belum. 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 Kau sudah mengajak dalam kebaikan, kau mengajak ke dalam hal-hal yang positif, kau juga mencegah dalam kemungkaran, tapi kamu tidak beriman kepada Allah, tidak tu'minuna billah, kau tak beriman kepada Allah, kau tak yakin kepada Allah, kau jauh dari Allah, kamu belum menjadi umat yang terbaik, sudah. Banyak kok orang-orang non-muslim yang mereka berbuat baik. Banyak kok orang-orang Kristen yang menghajikan atau mengumrahkan orang muslim. Banyak orang-orang non-muslim yang mereka berinfak, mereka bersedekah dan lain sebagainya. Mereka berlaku baik. Banyak di antara mereka. Apakah mereka termasuk orang-orang yang melakukan kebaikan, mencegah kemungkaran, terus mereka menjadi orang yang dicintai oleh Allah, dipuji oleh Allah? Tidak, saudara. Karena sifat yang ketiga adalah tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu sudah mengajak kebaikan, kamu sudah cegah kemungkaran, kamu beriman kepada Allah, kamu menjadi umat yang terbaik. Kau menjadi umat kebanggaan Allah, kebanggaan Rasul, dan semoga 3 sifat ini ada di dalam diri kita semua, saudara. Amin. Mudah-mudahan kita gemar ajak kawan-kawan kita dalam keadaan yang baik, ajak kawan-kawannya dalam keadaan ibadah, ajak kawan-kawannya dalam keadaan taat, patuh kepada Allah dan Rasulnya. Jangan ngajak kepada jalan-jalan yang tidak baik, jangan mengajak kepada hal-hal yang maksiat, yang munkar. Tapi sekarang waktunya kita hijrah, betul? Betul. Ayo kita hijrah menjadi orang yang lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayo menjadi orang yang lebih bijak lagi di hadapan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang berkualitas di hadapan Allah dan Rasul, dan insya Allah hajat kita akan dikabulkan oleh Allah. Amin. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, 3 persyaratan penting ini harus ada dalam diri kita. Ajak kebaikan, cegah kemungkaran, terus tingkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kemungkaran, kita wajib tidak terima, saudara.
Ada kemungkaran, kita wajib menjadi orang yang memeranginya, saudara. Sehingga di situ kita mendapatkan yang namanya pengakuan kita umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Baik, di tempat ini saya akan memberikan daripada satu wasiat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiat yang pertama, saudara, perhatikan baik-baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dailami. Waqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Afaduddin thalatha." Hancurnya agama karena tiga orang. Hancurnya agama karena tiga pelaku. Hancurnya agama karena tiga tersangka ini, saudara. Hancurnya agama karena tiga kelompok dan golongan ini, saudara. Yang pertama, faqihun fajir, ulama-ulama pendusta, ulama-ulama bayaran, ulama-ulama pelacur agama, saudara. Mereka yang menjual ayat-ayat Allah untuk kepentingan syahwat mereka, saudara. Mereka rela memutarbalikkan fakta hanya untuk mencari daripada harta-harta yang hina, padahal mereka telah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tastari ayatin thamanan qalila. Jangan sekali-kali kamu menjual belikan ayat-ayat Allah dengan harta-harta yang hina. Tapi mereka khilaf, mereka gelap mata, mereka dituntut dengan syahwatnya, sehingga akhirnya apa? Mereka mencarikan daripada dalil, memutarbalikkan fakta, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal hanya untuk mencari rezeki yang haram, rezeki yang kecil, rezeki yang sedikit, rezeki yang hina, memuaskan syahwat dan hawa nafsunya mereka, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulama-ulama yang semacam ini jangan datangi majelisnya, jangan dengar petuahnya, jauhi perkumpulannya, jangan dengarkan daripada nasihat-nasihatnya, saudara. Ini adalah kaki tangannya Dajjal, saudara. Gara-gara uang 15 juta tanda tangan pembangunan gereja, saudara. Gara-gara uang 20 juta rela mati-matian mendukung daripada pemimpin non muslim, saudara. Gara-gara uang 2,5 M rela menjadi kacungnya Ahok, saudara. Gara-gara ulama yang semacam ini ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Sedikit apa banyak? Sedikit apa banyak? Innalillahi wa inna ilaihi. Mereka adalah pelacur agama. Kenapa saya mengatakan pelacur agama? Lihat definisi pelacur. Pelacur itu wanita yang dibayar atau laki-laki yang dibayar untuk memuaskan syahwat dan birahi daripada orang yang bayar. Betul? Betul? Begitu juga ulama bayaran macam begini, saudara. Mereka dibayar hanya untuk apa? Memuaskan daripada syahwat dan birahi daripada apa? Daripada majikan-majikan mereka, saudara. Sehingga ulama yang semacam ini gak pantas dijadikan panutan, saudara. Gak pantas dijadikan pimpinan, saudara. Gak pantas dijadikan idola, saudara. Karena ulama yang semacam ini mereka adalah pengkhianat agama, saudara. Hati ulama yang macam begini. Udah terlalu banyak, saudara. Bencinya kepada Habib Rizik, masya Allah. Benci kepada Ahlul Bait. Man mata bughdu Ahlul Baiti faqad mata Yahudiyan atau Nasraniyan atau Majusiyan. Kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang mati membawa setitik kebencian kepada keluargaku, kata Nabi, kepada anak keturunanku, kepada dzurriyyatku, maka matinya dalam keadaan Yahudi, dalam keadaan Nasrani, dalam keadaan Majusi. Artinya matinya dalam keadaan keluar dari agama Islam, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kira-kira bahaya enggak? Bahaya enggak? Bahaya enggak? Mati murtad gara-gara membenci keluarga Nabi, bahaya enggak? Bahaya enggak? Bahaya, saudara. Mempengaruhi akidah kita dan keselamatan kita di akhirat. Terlalu bahaya, saudara. Ayo selamatkan dirimu, jaga hatimu. Mereka orang-orang yang benci kepada agama Islam, benci kepada ulama, benci kepada syariat. Mereka sedang menebar virus Islamfobia di tengah-tengah masyarakat, saudara. Islamfobia disebar di tengah-tengah masyarakat supaya supaya masyarakat Indonesia benci sama yang namanya Islam, supaya karakter Islam itu buruk, karakter Islam itu jahat, sehingga akhirnya apa? Ada wanita bercadar diteriakin teroris, saudara. Dicurigai, majelis-majelis dicurigai. Kalau misalnya wanita bercadar dituduh teroris, anak muda pakai kopiah dituduh anarkis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Bukannya bangga melihat anak muda pakai kopiah, betul? Busana muslim dipakai oleh anak-anak muda, mestinya bangga, saudara. Ini malah benci. Ini kalau bukan darahnya setan nggak bakal begitu, saudara. Dajjal. Masya Allah. Maka oleh sebab itu, ayo
kita nggak boleh malu dengan busana muslim kita, betul? Kita nggak boleh malu dengan kopiah kita, saudara. Kita nggak boleh malu dengan sarung kita, saudara. Ini identitas kita, saudara. Ini adalah jadi diri kita, saudara. Maka jadikan ini sebagai apa? Sebagai busana kebanggaan umat Islam, saudara. Jangan malu sama kerudungnya, jangan malu sama cadarnya. Itu adalah identitas Anda, itu adalah mahkota Anda, itu adalah keagungan Anda, itu adalah kemuliaan Anda, itu adalah keindahan yang Allah titipkan di dalam diri muslimah, saudara. Jangan malu dengan identitas Anda. Jadikan itu identitas sebagai satu kebanggaan di dalam dirimu, sehingga engkau akan dibanggakan oleh Allah dan Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Terus berjuang buat Islam walaupun mati pun gak jadi masalah, betul? Betul. Ya ayyuhal hadun rahimakumullah. Miris kita melihat ada para ulama-ulama yang macam begini, sudah. Tapi mudah-mudahan Allah hafidin, Allah sebaik-baik perlindungan. Kita minta kepada Allah, semoga Allah lindungi daripada ahlus sunnah wal jamaah. Semoga Allah lindungi daripada NU-nya. Semoga Allah lindungi daripada Ansornya. Semoga Allah lindungi daripada Bansernya, saudara. Semoga daripada ormas Islam terbesar ini menjadi salah satu ormas Islam kebanggaan Allah dan Rasulnya, saudara. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Dengan itu juga dalam hadis ini ingat, hei para asatid, hei para kiai, jangan kau berseteru, jangan kau saling berfitnah, saling caci memaki, saling kau memfitnah sana dan sini. Ayo rapatkan barisanmu wahai para umat, rapatkan barisanmu wahai para pemimpin umat, rapatkan barisanmu wahai para ustaz, para kiai, para muallim, para habaib. Sekarang waktunya merapatkan barisan, saudara. Jangan bercerai-berai, terus bergandengan tangan untuk terus berjuang supaya Islam di Indonesia jaya, saudara. Dan sehingga itu Indonesia mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang merapatkan barisan, kita yang mempertahankan ukhuwah, kita yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan, Allah mengirimkan rahmat, barokah dan juga bantuan kepada perjuangan kita, saudara. Apa kata Nabi? Al-jam'atul rahmah wal firqatul adab. Persatuan akan mengundang rahmat Allah, perpecahan akan mengundang daripada azab Allah. Siap bersatu? Siap. Siap bersatu? Siap. Mau bersatu? Siap. Mau bersatu? Siap. Betul? Betul? Siap jaga ukhuwah? Siap jaga ukhuwah? Siap jaga ukhuwah? Betul? Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Jaga ukhuwah kita, saudara. Apapun majelisnya, apapun ormasnya, apapun benderanya, siapapun gurunya, dimanapun pesantrennya, semasih Allah sebagai Tuhan kita, Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, Islam sebagai agama kita, wajib kita bersatu dan merapatkan barisan, saudara. Semoga dengan persatuan itu Allah akan memberikan rahmat dan bantuannya, saudara. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allah. Jadi jangan Ustadz sama Ustadz jangan kebanyakan berantem. Kalau Ustadz sama Ustadz kebanyakan berantem nyari amplop, akhirnya umat bingung, betul? Akhirnya umat kacau, betul? Udah nggak zaman Ustadz sama Ustadz caci maki. Udah nggak zaman Ustadz sama Ustadz saling benci. Sekarang zamannya Ustadz sama Ustadz saling berangkulan, betul? Sekarang zamannya Ustadz sama Ustadz saling bergandengan tangan. Sekarang zamannya Ustadz sama Ustadz saling berbagi kursi untuk menyampaikan kebenaran di tengah-tengah umat, saudara. Sekarang waktunya kita, baik para habaibnya, para kiainya, para muallimnya, para asatidnya, wajib untuk merapatkan barisan. Lihat bagaimana ulama menggambarkan para ustadz mereka, orang-orang min ahlil asrar, para ulama-ulama salaf, mereka menggambarkan daripada para asatid, para kiai, para muallim, mereka itu seperti daripada hati, saudara. Mereka itu seperti hati dalam tubuh, sehingga diambil hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salaha jasadu kulluh, wa idza fasadat fasada jasadu kulluh.